Shalom semuanya, tak kenal maka tak sayang, karena ini baru pertama kali saya ke PDSMI gitu. Kalau ke Trinitas sudah beberapa kali, ke SMI ini mungkin pertama kali. Saya seringnya pakai DOMK. Sebelum saya mulai, saya mau ajak buka videonya dulu. Saya mau ajak fellowship sedikit, ya. Buka videonya semua, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, teman-teman, coba lihat ada kameranya ya. Kameranya semua ditutup pakai tangan kita. Oke, ini mungkin belum ada yang pernah ngetes. Coba semuanya tutup pakai kameranya, pakai tangan, tutup semuanya sampai nggak kelihatan gambarnya. Oke, tutup, semuanya tutup, udah tutup semua. Oke, udah tutup semuanya. Nah, teman-teman, pelan-pelan tangannya di keluar tangannya dari tutupnya itu di lama-lama kita nggak tutup lagi, pelan-pelan kita angkat tangannya, terus berikan senyuman yang paling cantik, senyuman yang paling keren buat teman-teman di sekitar kita. Videonya nyalain semua. Jadi teman-teman buka, ayo 1, 2, 3, berikan senyuman yang paling indah buat teman-teman satu sama lain. Ya, shalom semuanya, ya gitu. Oke, luar biasa. Sekarang tos kanan kirinya. Nah, bingung kan tosnya gimana? Tosnya tangannya begini aja. Oke, tangannya ke samping, kanan kiri, ke atas, ke bawah. Karena kotak-kotak kan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, ada pewarta modelnya kayak begini lagi. Oke, sekali lagi shalom. Biar nggak ngantuk Bapak Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Alex Juniarto. Saya berasa tua banget tadi dipanggil sama Susan Bapak Alex gitu ya. Karena biasa sih dipanggil Koko Alex. Luar biasa. Oke. Saya tinggal di Durensawit, jauh banget dari Citra. Saya tinggal di daerah Durensawit, daerah Jakarta Timur. Nah, saya perutusannya dari PDKK Santo Antonius Padua Bidara Cina. Kalau Bapak Ibu ada yang tahu. Pasti nggak ada yang tahu ya paroki Antonius Padua Bidara Cina itu di mana. Tetapi kalau Bapak Ibu tahu, Jonathan Christie tahu ya, pemain bulu tangkis tuh yang buka baju waktu itu ya, Boroni Tokong. Nah itu dia paroki kami. Ya kalau Jonathan Christie ya ngerti, Antonius Padua Bidara nggak tahu ya, itu perkenalan saya. Jadi saya tinggal di Durensawit, tapi saya parokinya masih di Antonius Padua Bidara Cina. Oke, saya sudah menikah. Istri 1, anak 3, Bapak Ibu nggak boleh kebalik ya. Istri 1, anaknya 3, jangan kebalik ya. Anak saya pertama cowok, anak saya kedua cowok, anak saya ketiga cowok lagi. Jadi tiga-tiganya cowok. Puji nama Tuhan. Di masa lockdown ini didoain orang punya anak yang 4 katanya. Tapi jangan dulu deh, anak berat sekarang ya. Nah ceritanya Bapak Ibu, saya dapat tema rada susah ya. Di kemarin susah kan saya, kok temanya Yusuf. Aduh, 3 hari dulu saya nggak tidur nyari bahan ini. Cukup berat, tapi nggak apa-apa. Saya akan coba menerjemahkan Yusuf ini dengan dengan bahasa yang sehari-hari yang gampang. Oke? Kalau boleh tahu, saya waktunya berapa lama? Apakah ada doa syafaat juga di sini? 45 menit kok. Habis itu doa syafaat nggak? Doa syafaat nggak ada. Nggak ada. Ada doa yang berulang tahun. Yang berulang tahun. Oke. Sip. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, cocok banget malam hari ini kita ambil teladan Yusuf. Kenapa? Yusuf itu dalam kehidupannya itu diproses benar-benar oleh Tuhan. Ya. Kenapa Yusuf itu diproses oleh Tuhan? Yuk kita lihat screen-nya. Oke, karena di dalam masa PD online begini, semua pewarta dilatih untuk bisa ngomong pakai PowerPoint ya. Karena apa? Bosen kalau dengan orang ngomong dulu ya. Dulu saya nggak pernah pakai PowerPoint, tapi sekarang harus pakai PowerPoint. Oke, teladan Yusuf, Bapak Ibu. Ya, ini gambar siapa? Ini Yusuf itu siapa sih? Yusuf itu anak kesayangan Yakub. Ya, ini sekolah minggu nih. Yusuf itu anak kesayangan Yakub, dan ini cerita gimana waktu Yusuf lagi diberkati oleh Yakub. Ya, ini gambarnya seperti ini. Oke, nah ini. Saya cepat aja mengenai periode kisah hidup Yusuf. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu teman-teman lihat ya, kisah Yusuf itu, kisah Yusuf itu ada di Kejadian 37 sampai Kejadian 50. Kalau kita bahas malam ini sampai besok nggak akan kelar.
Tapi saya akan coba spesifik berbicara gimana ketika seorang Yusuf ini dibentuk oleh Tuhan, seorang Yusuf ini yang ada teladannya seperti itu ya. Kalau kita lihat periode kehidupannya Yusuf tuh, Yusuf pertama kali ditolak, ya. Terus Yusuf diproses, Yusuf diangkat, Yusuf memerintah, oke. Terus Yusuf berdamai dengan saudara-saudaranya dan Yusuf diberkati dan terakhir Yusuf kembali ke Israel. Nah, ceritanya seperti itu. Tetapi saya akan spesifik berbicara mengenai kehidupan Yusuf, gimana Tuhan membentuk karakternya dia. Coba kita lihat, ya, gambar seperti ini. Yusuf itu siapa sih? Yusuf itu anak kesayangan Yakub, ya. Dan setelah itu apa yang terjadi? Saudara-saudaranya iri dan membenci Yusuf. Kenapa? Karena apa? Karena Yakub lebih sayang sama Yusuf. Jadi saudara-saudaranya iri dan membenci Yusuf. Nah, dari cerita ini kita juga bisa ambil bahwa janganlah kita membagi kasih sayangnya kepada anak-anak yang kita nggak rata. Jelas di sini Yakub itu sayang banget sama Yusuf, sehingga saudara-saudaranya iri dan membenci Yusuf. Nah, buahnya apa? Yusuf dimasukkan ke sumur, teman-teman, sumurnya kering ya. Terus setelah itu Yusuf dijual menjadi budak. Tetapi Yusuf menjadi kepala rumah tangga, ya. Yusuf difitnah masuk penjara. Jadi gini, kehidupannya Yusuf itu kayak roller coaster. Naik, turun, ya. Pertama jadi anak kesayangan, terus dibenci saudara-saudara, terus dimasukkan ke sumur, dijual jadi budak. Terus Tuhan angkat lagi dia menjadi kepala rumah tangga karena dia kerja keras, karena dia setia pada perkara kecil, ya. Dia bekerja baik. Yusuf menjadi kepercayaan, ya, oleh Potifar di Mesir, ya. Terus setelah itu Yusuf difitnah lagi gara-gara istri Potifar goda dia. Nah, dia masuk penjara, teman-teman. Dan setelah dia masuk penjara, dia merangkak karirnya lagi di dalam penjara. Ya, dia bekerja, dia setia, dia baik sama semua orang sampai Yusuf itu menjadi kepala penjara. Nah, terus Yusuf itu pintar mengartikan mimpi, ya. Tapi tetap aja pada waktu dia mengartikan mimpi, dia dilupakan justru apa yang dia capai, recognize-nya oleh orang lain. Dan terakhir, akhirnya Yusuf diangkat menjadi penguasa Mesir. Nah, ini adalah kehidupan Yusuf yang kayak roller coaster itu. Nah, teman-teman yang dikasih dari Tuhan, siapa itu Yusuf? Ya, Yusuf itu adalah anak laki-laki ke-11 yang dilahirkan oleh Rahel. Ya, Yakub pasti. Ya, itu dia anaknya Yakub dari Rahel. Yusuf itu siapa sih? Dia cuma pengembala kambing domba. Ya. Dia di umur 15 tahun tuh ya, dia tuh kerjaannya jadi pengembala kambing domba. Berikutnya, ini gara-gara ini nih, ya, seorang Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudaranya. Gara-gara apa? Dia tukang mimpi. Kalau tukang mimpi berarti dia tukang tidur sebenarnya. Ada juga sisi negatif dari Yusuf. Pertama, Yusuf itu menjadi orangnya spoiled, orang yang manja karena saking sayang sama bapak. Dan kedua juga suka pamer. Ya, ahli mimpi Yusuf ini, ya mimpi Yusuf, mimpinya gini lah, mimpinya nyebelin gitu ya. Mimpinya membuat saudara-saudari sebel sama dia. Dibilang apa? Gandumnya dia itu gandum saudara-saudara itu menyembah gandum Yusuf. Terus yang lebih parah lagi adalah matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah Yusuf. Itu mimpi yang aneh kan. Tapi gara-gara ini loh, saudara-saudara daripada Yusuf itu benci sama dia. Ada Benyamin, ada Ruben, dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah ini, sikap saudara-saudaranya ya. Tadi saya sudah bilang bahwa benci pada Yusuf karena ayahnya lebih sayang pada Yusuf dari semua anak Yakub lainnya. Terus iri pada Yusuf karena mimpi-mimpi Yusuf. Kejadian 37 ayat 11. Nanti teman-teman saya akan file ini akan saya share ke teman-teman, apa diambil aja filenya. Dan saking bencinya ini Yusuf itu dicemplungin ke dalam sumur. Ya. Nah, ini sekarang saya coba masuk ke bagian tekanan-tekanan yang dialami Yusuf. Teman-teman yang dikasih dalam situasi Covid ini, situasi pandemi ini, pasti teman-teman Bapak Ibu juga mengalami tekanan, mengalami masalah, problem yang berat. Ada yang gajinya dipotong, ada yang tokonya tutup, ada yang usahanya bangkrut, ada yang PHK dan sebagainya. Dan mungkin saat ini juga teman-teman juga bingung mau berbuat apa, bingung mau bersikap apa menghadapi semuanya ini. Kita mau belajar dari Yusuf. Gimana seorang Yusuf
waktu dia menghadapi tekanan, waktu dia menghadapi pencobaan, dia bisa terus dan terus ditemani oleh Tuhan. Ya. Poin pertama, ini tekanan yang dialami Yusuf. Pertama, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kosong, tidak berair. Terus berikutnya, Yusuf dijual. Jadi gini, kebayang ya, pada waktu Yusuf dimasukkan ke dalam itu, dia bingung seperti apa, tapi dia selalu melihat ke atas. Dia selalu melihat ke atas, tanda apa? Bahwa dia tetap berpegang kepada Tuhan. Tetapi teman-teman, doanya Yusuf juga seolah-olah pada waktu dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Pada waktu tali dimasukkan ke dalamnya dan dia diangkat, aduh, ternyata teman-teman, saudara-saudaraku cuma bercanda. Tapi ternyata dia masuk dari lubang singa ke lubang dari mulut macan masuk ke mulut buaya. Kenapa? Dia dijual sebagai budak. Jadi masalah satu belum selesai, tambah lagi masalah berat. Seorang Yusuf dijual dengan harga 20 sikal perak kepada orang Midian dan dibawa ke Potifar di Mesir. Jadi dia dijual sebagai budak. Dan berikutnya, tekanan yang dialami Yusuf adalah Yusuf difitnah dan dimasukkan ke penjara. Kenapa sih? Penyebabnya gini, Yusuf tuh ganteng ya. Di sini ada yang ganteng. Yusuf tuh ganteng sehingga istri Potifar suka sama dia dan ngajak dia. Tapi Yusuf menolaknya dia. Dan ia difitnah. Ya, dan dimasukkan ke dalam penjara. Terus, tekanan yang dialaminya lagi adalah dia itu mengartikan mimpi juru minum dan juru roti di penjara. Tetapi dilupakan dan tetap jadi gini, mimpi itu berhasil diterjemahkan oleh Yusuf dan tolong dong sampaikan ke itu bahwa mimpinya seperti artinya, tapi arti mimpi itu dimiliki oleh itu dua orang dari ini ya. Jadi dia dilupakan, padahal teman-teman yang dikasih di Tuhan seringkali pencapaian kita, apa yang kita lakukan itu diakui oleh orang lain. Dan mungkin Bapak Ibu pernah mengalami itu. Dan Yusuf tidak marah teman-teman pada waktu pencapaiannya diambil oleh orang lain. Ini tekanan-tekanan yang dialami oleh Yusuf. Selanjutnya, sekarang sikapnya dia seperti apa? Nah, ini teladan yang kita bisa ambil. Saya suka banget kalau berbicara mengenai Yusuf, teladannya ini apa? Dia takut benar-benar akan Tuhan dan menjauhi larangannya. Kenapa? Kita buka Kejadian 39 ayat 9. Jadi poin ini di Kejadian 39 itu banyak banget poin-poin di mana seorang Yusuf itu benar-benar takut akan Tuhan dan dia takut tahan akan godaan, dan dia menolak dosa. Ya, saya bacakan di Kejadian 39 ayat 9b. Takut akan Tuhan dan dia menjauhi larangan. Saya baca. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap kau? Jadi di ayat sebelumnya, itu tuh yang namanya istrinya Potifar itu ngajakin tidur terus. Ngajakin Yusuf ini tidur. Tetapi ditolak sama siapa? Sama Yusuf. Di Kejadian 39 ayat 10. Kita bayangkan ya, kejadiannya. Yang namanya istri Potifar itu pasti cantik. Ya, make up-nya pasti tebal-tebal, cantik lah, bohai lah pada ini. Tetapi yang namanya Yusuf itu tidak tergoda. Kenapa? Ditahan goda dan dia menjaga kekudusan. Kejadian 39:10 saya bacakan. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengannya. Lihat ya, walaupun dari hari ke hari, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, godaan yang dilakukan oleh istri Potifar itu bukan sekali aja, tapi hari ke hari. Kebayang ya. Sekarang aku mau tanya Bapak Ibu, apa bedanya godaan atau godaan? Ya. Kalau godaan itu adalah hal-hal yang menjauhkan diri kita daripada Tuhan. Itu pasti dosa. Tapi kalau pencobaan adalah sesuatu hal yang terjadi untuk memperkuat dan mempertebal iman kita agar kita semakin dekat dengan Tuhan. Nah, di sini kita melihat ada sisi godaan dan pencobaan yang dialami oleh seorang Yusuf. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, aku mau tanya nih, di sini ada yang saya mau tanya deh. Nggak ada yang cowok ya. Oke, saya tanya, ada yang namanya Michael.
Michael, tapi di sini namanya Alec ya. Michael ya. Michael, yang rambutnya rada habis tuh. Rambutnya rada habis. Oke, aku mau tanya Michael, ya. Ada 10 cowok, ada 10 cowok di mall melihat cewek cantik bohai. Ya, tahu bohai lah, cewek cantik banget, seksi gitu. Yang 2 melirik, bro. Yang 8 ngapain? Oke, jawab aja bro. Yang ada cewek cantik 1, 10 orang cowok di situ, 2 matanya ngelirik, yang 8 ngapain? Matanya melotot ya bro ya. Apa? Oh di mute ya, nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Okay. Matanya melotot ya. Bro matanya melotot apa matanya ini? Oke, ini lucu-lucuan biar nggak ngantuk ya. Nah ini itu kaum pria itu adalah dari dulu amit-amit, jangan sampai sekarang ya, namanya dosa seksual itu, namanya godaan perempuan itu paling susah banget untuk diakalin gitu. Jatuh lagi dalam dosa seksual, dalam doa ya, contohnya seperti itu ya. Nabi Daud bedanya dengan Yusuf apa kira-kira? Ya, Yusuf itu dia takut akan Tuhan dan dia lari dari dosa. Tetapi Nabi Daud ketika berhadapan dengan tante Betseba, tante Betseba yang lebih tua di Daud, dia tergoda dan dia memperistri Betseba. Itu sedikit perbedaan antara Yusuf dan Daud. Ya. Satu lagi, Yusuf menolak dosa. Kejadian 39 ayat 12. Ya, saya bacakan. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur denganku. Tetapi Yusuf meninggalkan baju di tangan perempuan itu dan lari keluar. Jadi dia lari keluar, ditinggalin bajunya itu karena dia dipaksa untuk bersetubuh dengan istrinya Potifar. Berarti benar-benar dia menolak dosa, Bapak Ibu. Ya, mungkin saat itu situasinya mungkin ya, seorang istri Potifar itu sudah tidak pakai baju. Ya, tetapi dia menolak dan dia lari dari itu. Nah, pertanyaannya, apakah kita seperti Yusuf mau meninggalkan dosa dan kita lari dari dosa? Ya, itu kaum pria. Kalau kaum perempuan, Bapak Ibu, sekarang kalau misalkan 2-3 emak-emak berkumpul gitu ya, kalau wanita-wanita berkumpul, itu biasanya ngapain Bapak Ibu? Ya, tapi saya yakin PDSMI enggak. Kalau wanita-wanita berkumpul biasanya ngegosip gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kecenderungan kita awalnya aku nggak mau ngegosip, tetapi ketika orang lain pada ngomongin orang lain ngomongin orang, kecenderungannya apa? Kita jadi ikutan ngomongin orang. Nah, ini Yusuf justru ada dosa di depannya, dia hindari. Refleksinya dalam diri kita, kalau ada perbuatan salah atau dosa di hadapan kita, apakah kita hindari atau kita malah lakukan? Kalau seorang Yusuf, dia hindari. Tapi kalau seorang Daud, justru dia melakukan dosa. Berikutnya, Bapak Ibu, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Seorang Yusuf itu adalah orang yang setia pada perkara kecil. Kenapa saya bilang dia setia pada perkara kecil? Pada waktu dia datang sebagai budak di tempat Potifar, itu nggak mungkin dia jadi langsung jadi kepala rumah tangga, nggak mungkin, pasti dia di luar dulu, dia pasti ngepel, nyapu, dan sebagainya. Ya pasti pekerjaan-pekerjaan kecil yang dia lakukan dulu, nggak mungkin pekerjaan besar. Ya, tapi luar biasanya Tuhan menyertai seorang Yusuf. Ya. Di Lukas 16:10 bilang bahwa setiap pada perkara kecil maka Tuhan akan berikan yang besar. Ya, ini Yusuf itu setia pada perkara kecil. Itu dalam suatu sisi dia pada waktu jadi budak yang kelas paling bawah, dia menjadi apa? Kepala rumah tangga. Dan luar biasa, saya akan bacakan Bapak Ibu ya di Kejadian 39 bahwa karena kesetiaan seorang Yusuf, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Hebatnya luar biasa ya. Kenapa? Di ayat 3, setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatunya, dan Yusuf dikasih tuh boleh jadi kepala rumah tangga. Dan lebih hebatnya lagi, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf,
Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Kebayang nggak sih, gara perbuatan seorang Yusuf, tuannya juga apa? Tuannya juga diberkati oleh Tuhan. Jadi apa yang dilakukan oleh Yusuf itu benar-benar berkenan di hadapan Allah. Ya, saking berkenannya, tuannya pun diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Yusuf setia pada perkara kecil. Dan di Kolose ini nanti saya akan bacakan ayat di berikutnya. Kolose ini. Ya. Selanjutnya, seorang Yusuf itu dia bersandar kepada Tuhan dan dia tidak mengeluh. Ya, saat tekanan menimpa dia, maksud yang buruk itu, dia tidak pernah mengeluh. Saya baca dari Kejadian 37 sampai 50, saya baca tidak ada satu ayat pun yang berbicara mengenai seorang Yusuf itu mengeluh. Dan berikutnya, Yusuf tidak pernah menyalahkan Allah atas peristiwa yang menimpa. Yusuf tidak mendendam kepada saudara-saudaranya dan dia mengampuni saudara-saudaranya. Ini karakter Daud yang luar biasa, teladan Daud yang luar biasa yang kita bisa contoh, teman-teman. Oke. Yusuf juga seorang yang rendah hati. Kenapa dia rendah hati? Ketika Yusuf dipanggil untuk menafsirkan mimpi Firaun, dia bisa bilang aja loh, oh ini gara-gara saya. Tapi sebaliknya dia bilang apa? Dia memberikan segalanya kepada Tuhan. Dia bilang, Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-sekali aku, melainkan Allah juga yang akan memberikan kesejahteraan kepada Tuanku Firaun. Ya? Jadi dia merasa bahwa itu semua adalah pekerjaan tangan Tuhan. Bukan dianya yang keluar, tetapi Tuhan yang ditunjukkan oleh seorang Nabi Yusuf. Selanjutnya, apa buahnya? Bapak Ibu, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, buah daripada keteguhan hati seorang Yusuf ini, Allah membuat segala sesuatu yang dilakukan oleh Yusuf berhasil. Bapak Ibu, di Kejadian 39 itu ada 4 ayat yang berbicara mengenai Allah menyertai Yusuf. Ya, Bapak Ibu coba nanti cari di Kejadian 39 itu ada 4 ayat yang berbicara mengenai bahwa Allah menyertai Yusuf. Di ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di ayat 23 itu juga tertulis bahwa Allah menyertai Yusuf pada waktu dia dijebloskan ke dalam penjara. Waktu dia difitnah dan dia dimasukkan ke dalam penjara, tetap Allah menyertai Yusuf. Dan dia tetap setia pada perkara kecil, dan sipir pemenjara itu sayang banget sama dia. Saking sayangnya, harusnya pembantu sipir penjara adalah bukan tahanan, tapi saking luar biasanya seorang Yusuf, seorang sipir penjara itu mengangkat seorang Yusuf menjadi pembantunya. Oke, ini Allah membuat Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Itu buah daripada keteguhan hatinya Yusuf. Dan yang terakhir, Yusuf diangkat menjadi penguasa Mesir dan diberi fasilitas oleh Firaun. Dia jadi orang nomor 2 di Mesir saat ini. Termasuk istrinya juga yang cantik. Istrinya Potifar cantik, tapi ini pasti lebih cantik. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kalau kita diproses oleh Tuhan saat kita percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu adalah waktu Tuhan buat Yusuf yang terbaik. Dan yang luar biasa dari seorang Yusuf, Yusuf dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kenapa? Ingat, ketika seorang Yusuf menerjemahkan mimpi seorang Firaun. Jadi Firaun itu mimpi dan gak ada orang bisa terjemahkan. Nah, akhirnya dipanggillah seorang Yusuf ini dalam penjara dan dia mengartikan mimpi itu bahwa 7 tahun Mesir dan Israel akan mengalami kemakmuran yang luar biasa. Dan 7 tahun berikutnya, bangsa Israel dan bangsa Mesir itu akan mengalami kekeringan. Dan apa yang terjadi gara-gara mimpi itu dan perceraian mimpi itu, maka bangsa Mesir itu menumpuk bahan makanan untuk 7 tahun berikutnya. Dan kejadian ini yang membuat Mesir menyelamatkan bangsa Israel pada waktu
bangsa Israel kelaparan. Yusuf dipakai Tuhan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Ini Kejadian 39 ayat 24. Gimana seorang Tuhan menyertai Yusuf? Tadi saya sudah bahas ya ayat ini. Kenapa seorang Yusuf disertai oleh Tuhan? Saya nggak janjian sama Susan ayat ini tadi dipakai sebagai pembuka bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kenapa seorang Yusuf itu selalu disertai oleh Tuhan? Karena apa? Yusuf mengasihi Allah. Dan selanjutnya Bapak Ibu, Yeremia 29 juga apa? Tuhan tahu, sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depannya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saya cuma berbicara seperti mau bilang, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Kalau tadi dibilang cobaan itu sesuatu hal, cobaan itu sesuatu hal yang membentuk kita supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita diproses seperti Yusuf diproses. Ya, Tuhan menyediakan apa supaya kita tahan dalam hubungan? Ya, Tuhan memberikan harapan, Bapak. Aku mau cerita sedikit mengenai harapan. Harapan itu seperti ini. Contohnya saya selalu contoh pakai gini, Bro Michael deh. Bro Michael kita. Siapa gak apa-apa ya saya pakai itu. Bro Michael itu baru lulus kuliah dan Bro Michael habis lulus kuliah dia dapat pekerjaan. Nah, waktu dapat pekerjaan dia pengen beli mobil Bapak itu. Dan dia sudah 3 bulan bekerja, sudah dapat gaji 3 bulan dia buat DP mobil. Tapi ternyata ada COVID seperti ini. Ya, perusahaannya bangkrut dan Michael di PHK. Sekarang Michael itu orang yang ceria, orang yang ramah kepada orang yang lain. Tapi karena dia bermasalah, aduh Tuhan, gimana nih aku harus bayar cicilan mobil. Tapi aku nggak punya uang karena aku di PHK. Tiba-tiba Bapak Ibu, orang paling kaya di dunia namanya Bill Gates datang ke rumah Michael. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Bill Gates datang ke rumah Michael dan dia bilang, saya tahu Michael kamu lagi punya masalah, kamu punya problem. Saya tahu kamu punya masalah keuangan. Mau nggak kamu saya bantu? Si Michael nanya, apa syaratnya? Nggak, syaratnya cuma jadi anak angkat. Wow, Michael senang banget. Oke, saya akan transfer uang ke kamu Michael, besarnya 1 juta US dollar. Wah, Michael langsung seneng banget dong. Tapi Bill Gates bilang begini lagi, saya akan transfer uang itu minggu depan. Oke, minta nomor rekeningnya. Ya, habis itu Bill Gates pergi lagi pulang ke Amerika. Aku mau tanya, Michael yang mukanya stres, mukanya sedih, mukanya pusing karena nggak punya uang, waktu diberi kabar itu kira-kira jadi senang nggak? Happy nggak? Oke. Pertanyaannya, uangnya udah ada belum? Uangnya udah nyampe belum? Kenapa Michael bisa apa? Bisa happy? Karena ada harapan. Nah, harapan kita kepada Tuhan seperti itu. Harapan seorang Yusuf, pasti dia punya harapan. Harapan kita kepada Tuhan juga, kita pasti punya harapan bahwa esok yang penuh harapan adalah damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ini. Terus, ayat ini saya konekin dengan Yusuf. Di Kolose 3 ayat 23, dia apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan ini yang dilakukan oleh seorang Yusuf. Ya, dia melakukan semuanya itu dari kecil-kecil, dari setiap pada perkara kecil sampai besar, dan akhirnya kepala penjara pun suka sama dia. Akhirnya Potifar pun suka sama dia. Karena apa? Dia melakukan itu semuanya untuk Tuhan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu saat ini, apakah setiap tindak tanduk kita, setiap pekerjaan kita yang kita lakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan? Lanjut. Tadi, ini ayat favorit Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yusuf pasti mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu. Ya,
dan dia menaruh harapannya kepada Tuhan, saya yakin. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Terakhir, di dalam ayat-ayat tadi, saya belum pernah melihat seorang Yusuf ngedumel. Dalam ayat-ayat tadi, belum pernah melihat seorang Yusuf marah-marah sama Tuhan. Karena apa? Roma 12 ayat 12 bilang, bersuka cita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Saya yakin yuk dalam penjara seorang Yusuf pasti berdoa. Saya yakin seorang Yusuf di dalam pekerjaan sehari-hari sebagai budak dia juga berdoa. Dan dia melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Aku ada sedikit ilustrasi. Michael, aku pasti kasih contoh lagi Michael. Gini. Michael itu dulu badannya kurus kering, perutnya one pack. Oh ya, perutnya ada gendut, badannya kurus gitu ya. Nggak sekekar sekarang. Tapi Michael ini hubungannya dengan Tuhan tuh dekat banget. Jadi Tuhan tuh bisa ngobrol-ngobrol sama dia. Dan Michael ini adalah orang yang taat dan setia, dan apa yang Tuhan bilang dia mau lakukan. Dan seorang Michael ini pada waktu itu berbicara dengan Tuhan. Ngomong-ngomong, Tuhan bilang begini, Michael, di depan sana ada batu menutupi sebuah gua. Jadi ada gua gede banget, ada batu yang menutupin gua. Setiap hari kamu Michael selama 4 jam kamu dorong batu itu. Oke? Kamu dorong batu itu. Karena Michael adalah orang yang taat dan setia, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suruh dia lakukan, dia lakukan. Setiap hari Michael dorong batu itu. Hari pertama dia dorong batu itu sampai keringetan. Hari kedua dia dorong batu itu sampai badannya capek semua. Seminggu kemudian dia udah mulai nanya, Tuhan maunya apa ya? Kok saya dorong batu itu nggak bisa bergerak. 2 minggu suaranya makin kenceng. Tuhan maunya apa sih suruh saya kayak begini? Pernah nggak Bapak Ibu waktu Bapak Ibu mengalami itu? Pada waktu Bapak Ibu mengalami pencobaan, Bapak Ibu bertanya, Tuhan maunya apa dengan saya? Selama 2 bulan akhirnya seorang Michael ini, teman saya Michael ini udah nggak tahan lagi dan dia panggil, Tuhan, saya sudah nggak kuat Tuhan. Tuhan suruh saya untuk dorong batu ini, tapi batu ini tidak pernah bergerak. Dan Tuhan dengan simpel dia bilang begini. Tuhan bilang sama Michael ingat nggak 2 bulan yang lalu saya suruh apa? Saya suruh dorong batu itu, bukan dorong supaya batu itu bergerak. Coba kamu lihat tangan kamu dulu kering, kurus, kagak ada dagingnya gitu, kagak ada otot. Sekarang tangan kamu ada otot-otot. Ya. Dulu perut kamu gendut alias buncit, sekarang perut kamu ada six pack. Dan badan kamu apa? Sekarang sehat kan? Dari ilustrasi ini, saya cuma mau bilang bahwa Tuhan memproses kita seperti ini. Ya. Tuhan memproses kita dengan pencobaan, dengan mungkin masalah, dengan problem yang kita alami. Tetapi kita percaya bahwa kita punya iman. Ya. Kita percaya dan kita terus berdoa kepada Tuhan. Dan kita terus berdoa kepada Tuhan. Dan kita berpengharapan kepada Tuhan. Saya sedikit tambahkan mengenai hal berdoa. Mungkin Bapak Ibu seringkali baca hal berdoa, mintalah maka. Saya akan coba kupas ayat ini. Di Matius 7 ya. Di Matius 7 mengenai pengabulan doa. Saya baca yang 7 sampai 11, tapi kan di sini ada kata-kata mintalah maka, carilah maka, ketuklah maka dibukakan. Terus karena setiap yang meminta akan menerima dan sebagainya. Tapi saya mau fokus ke ayat yang 11 Bapak Ibu. Kalau bisa Bapak Ibu buka di Matius 7 ayat 11. Saya bacakan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Garis bawahi Bapak Ibu. Memberikan yang baik. Bukan memberikan apa yang kita minta. Seringkali kita salah ketika kita berdoa, kita meminta sesuatu supaya Tuhan mengabulkan doa kita. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan katakan, saya baru realize ayat ini, bahwa ternyata Ia akan memberikan yang baik Bapak Ibu. Tapi yang baik di mata Tuhan seringkali mungkin bukan yang terbaik buat kita. Tapi kita percaya bahwa yang terbaik buat kita itu terbaik buat Tuhan. Mungkin Bapak Ibu saat ini mengalami
Ya, saya akan tutup dengan sedikit kesaksian saya gitu ya. Oh sorry, ini yang mengampuni dulu sebelum saya tutup ya. Jadi Yusuf difitnah, Yusuf dibuang oleh saudara-saudara, tapi dia bisa mengampuni. Ini ayat mengenai pengampunan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, ketikaian, dan sebagainya, hendaklah dibuang kepada kami. Hendaklah kita semua ramah dan penuh mesra saling mengampuni. Sebagaimana Allah dalam Kristus mengampuni kami. Ini ayat mengenai pengampunan, Bapak Ibu. Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni sesama kita. Oke, saya mau tutup dengan sedikit cerita dengan kesaksian saya, Bapak Ibu ya, bahwa mungkin Bapak Ibu sekarang juga mengalami hal yang sama dengan saya. Saya bukan seorang full timer, Bapak Ibu, saya seorang karyawan swasta, ya, tapi memang saya terpanggil untuk melayani Tuhan. Saya juga nggak pernah mimpi menjadi seorang pewarta, gitu ya. Tapi itu panggilan saya. Nah, ceritanya Bapak Ibu mungkin jadi gini, situasi COVID ini, situasi pandemi ini, bukan kita ketakutan aja ngadepin penyakit, tapi impact daripada COVID ini, impact dari pandemi dalam masalah ekonomi, itu jelas banget. Jadi saya seorang karyawan swasta, saya bekerja di perusahaan IT, dan perusahaan saya kena imbasnya. Ya, awal bulan Juni kemarin, awal bulan Mei, ya, itu tiba-tiba kami dikumpulkan melalui virtual meeting dan diberi kabar bahwa company kita collapse, ya. Company collapse dan kantor mengadakan pengetatan. Dan mau nggak mau gaji kita dipotong. Bahkan ada yang dirumahkan gaji dipotong 50%. Jadi pada waktu saya mendapatkan kabar itu, kebingungan yang luar biasa yang saya alami. Karena apa? Pada waktu itu juga usaha orang tua saya catering juga harus tutup. Dan mereka tidak punya penghasilan sama sekali, utangnya di mana-mana, dan saya harus mau nggak mau harus bantu mereka. Anak saya 3, Bapak Ibu, kebayang. Saya baru itu pusing, benar-benar. Tapi saya percaya pada waktu saya ikut adorasi, ya ini pengalaman lockdown kemarin, pengalaman PSBB, biasa nggak ikut adorasi Romo Yohanes sama Frater Cikanere, saya ikut. Ya, di YouTube saya ikut Frater Cikanere karena masuk sistem rekamnya, saya ikut adorasi. Dan ketika saya mengalami adorasi itu, saya mengalami damai. Saya mengalami pasti Tuhan buka jalan buat saya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, jadi saya dipotong banyak banget. Ya, jadi saya dipotong banyak banget. Pertanyaannya, ketika gaji kita dipotong, apakah kita kerja 50% aja? Misalkan saya gaji dipotong 50%, apakah saya kerja 50% itu? Pertanyaannya adalah, jadi kita melakukan sebaliknya. Ya, karena saya pegang tadi, kalau setiga dulu, bahwa kamu melakukan sesuatu itu, kamu melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk orang lain. Jadi, saya nggak tahu gimana, saya dapat semangat pada waktu itu ya. Karena apa? Mau nggak mau, saya harus saya seorang pre-sales di kantor. Saya, kalau pekerjaan saya hari-hari adalah memberikan IT solution kepada company-company yang pakai sistem IT kan. Ya. Jadi saya presentasi di depan orang, otomatis orang itu kalau mau pakai sistem itu ya udah engage dengan kantor lain. Nah, ceritanya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Semua perusahaan pasti tidak mau invest saat ini, pasti pengetatan. Tapi ini benar-benar miracle dari Tuhan. Di awal bulan Juni kemarin, di awal bulan Mei kemarin, pada waktu gaji kami diputuskan dipotong, nggak tahu gimana, ada satu company, saya sebut aja, optik paling besar di Indonesia, inisialnya M, ya, itu tiba-tiba menghubungi kantor kami dan pengen pasang sistem. Padahal company ini dia bilang drop 90% revenue-nya. Tapi dia bilang dalam situasi ini saya mau kembangkan sistem IT kami. Nah, singkat kata, saya bersama dengan tim bisa dapat deal proyek ini yang jumlahnya in total kurang lebih 10 miliar. Dan puji nama Tuhan Bapak Ibu, teman-teman saya yang gajinya dipotong 50% dan saya pun dipotong, itu gajinya sudah tidak dipotong lagi. Ya, puji nama Tuhan. Setelah 2-3 bulan dipotong mereka, gitu ya, akhirnya setelah dapat deal itu, uangnya kan masuk ya Bapak Ibu ya, uangnya masuk pelan-pelan, gaji mereka nggak. Tapi saya, beberapa leader yang lain, manajer masih ngalah nih Bapak Ibu. Kita masih ngalah. Kita gajinya masih dipotong.
tapi nggak apa-apa. Yang saya mau bilang pada Bapak Ibu adalah bahwa kalau kita melakukan sesuatu ya untuk Tuhan dan kita rely on kepada Tuhan, pasti Tuhan nggak akan tinggal diam. Di firman Tuhan menyertai Yusuf. Saya percaya bahwa Tuhan juga menyertai saya dengan pekerjaan saya. Ceritanya belum selesai, Bapak. Ya, ceritanya adalah orang tua saya gimana. Ya, walaupun gaji saya dipotong, saya bingung. Saya setiap bulan harus support mereka. Hubungan, saya punya adik 3, saya punya adik 2. Saya punya adik 2. Dan adik yang nomor 2 itu sudah hampir 7 tahun, Bapak Ibu, tidak berhubungan sama sekali dengan orang tua. Dia kawin lari, dia menikah tanpa restu orang tua. Dan papa mama saya itu kehilangan adik saya. Dan pada waktu kami kesulitan keuangan pada waktu kemarin, tiba-tiba saya menghubungi adik saya dan gak tahu gimana tiba-tiba ternyata adik saya itu di masa pandemi itu dia mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Justru orang-orang pada kolaps, justru dia lumayan. Ya, karirnya dia, pekerjaannya dia bergaji yang luar biasa. Dan waktu aku cerita, papa, mama sekarang bankrupt cateringnya. Dia bilang, saya dipanggilnya Ook di rumah. Ook, gak usah takut, gue ada duit, dia bilang. Gue transfer ya sekian. Dan dia transfer jumlah uang yang cukup besar, Bapak. Saya juga kaget gitu ya. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah ketika seorang papa yang 7 tahun gak ketemu sama anaknya, hubungannya dipulihkan oleh Tuhan. Selama 7 tahun ini kami berdoa supaya keluarga ini dipulihkan, Bapak Ibu. Lebih luar biasa lagi, kemarin tanggal 1 September kami sekeluarga ke rumah adik saya dan kami semua saling mengampuni. Mama papa sampai nangis peluk adik saya. Luar biasa. Saya juga gak menyangka ini pekerjaan Tuhan gitu ya. Mama nangis, papa nangis, kami sekeluarga nangis. Dan ada pengampunan seperti yang dialami oleh Yusuf. Dia mengampuni saudara-saudaranya. Dan yang begitu luar biasa, adik saya mau mengampuni papa mama saya. Dan papa mama saya juga mau mengampuni adik saya. Dan kemarin saya gak menyangka bahwa cucunya yang keempat, jadi anaknya adik saya, itu sudah WA call, sudah video call sama omanya. Luar biasa Bapak Ibu, ini pekerjaan tangan Tuhan. Di balik pandemi ini, di balik situasi COVID ini, ada kemuliaan Tuhan yang keluarga kami alami. Dalam masalah keuangan, dalam masalah hubungan relasi keluarga, apapun bentuknya. Yang saya mau ceritakan adalah Tuhan menyertai kita bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Itu aja Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sedikit sharing saya. Semoga berkenan, Tuhan memberkati. Yuk kita tutup dengan doa. Susan, satu lagi Susan. Referennya aja waktu Tuhan gak apa-apa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yang Tuhan mau, kita hanya berserah kepada. Yang Tuhan mau, kita hanya mengandalkan Tuhan saja. Yang Tuhan mau, saat ini kita hanya berdoa di hadapan. Mari kita tenangkan hati kita. Kita mau bawa setiap pergumulan kita saat ini di hadapan Tuhan. Kita mau persembahkan di kayu salib. Yesusan, silakan. Sekali lagi katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Terkadang kamu jadi mengerti lewati cobaan. Ku tetap percaya waktu Tuhan kasih yang terbaik. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami sadar Tuhan, bahwa Engkau selalu menyertai kami. Kami percaya Tuhan saat ini Engkau selalu mendampingi kami Tuhan di setiap perhubungan. Ya Rabbal. Inna Rahmana Sikin. Telingaku tidak pernah kurang tajam untuk mendengar setiap keluh kesah. Dan tanganku tidak pernah kurang panjang untuk menjangkau Engkau saat ini. Ada beberapa hati di tempat ini sedang bergumul dengan masalah yang berat. Bahkan dalam setiap doa-doanya, Tuhan, aku capek Tuhan. Tuhan, aku gak tahu bagaimana Tuhan. Oh, jalan buntu. Tapi Tuhan bilang buat beberapa hati, anakku, serahkanlah semuanya kepadaku. Aku Allah yang setia. Jangan kau pegang sendiri setiap beban dan masalah. Dan izinkan saat ini aku menggendong, mengangkatmu saat ini. Ya Rabbal. Ada beberapa yang merasa takut. Ada beberapa yang bingung saat ini. Dan Tuhan bilang, aku tahu yang terbaik untukmu saat ini. Mari berjalan bersama dengan. Jangan kau genggam sendiri anak. Setiap masalahmu saat ini. Mari berjalan bersama dengan. Ya Rabbal. Ada beberapa yang takut akan masa depan. Dan Tuhan bilang, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dalam kehidupan. Bukan rancangan kecelakaan. Esok yang penuh harapan telah aku sediakan untukmu saat ini. Mari anak-anakku, mari berjalan bersama dengan. Ada beberapa hati yang belum bisa mengampuni saat ini. Dan Tuhan bilang, ampunilah orang-orang yang telah melukai hatimu. Terutama ada seorang ibu di tempat ini yang terluka oleh suaminya. Dan saat ini Tuhan minta, ampunilah dia. Seperti halnya aku telah mengampuni engkau. Ada beberapa ibu yang ketakutan akan masa depan anaknya. Jangan kau takut anakku. Aku tahu yang terbaik untuk anak-anakku saat ini. Mari berjalan bersama denganku. Jangan engkau takut dan engkau goyah. Satu dua menit, saya ajak Bapak Ibu teman-teman untuk doa hening di hadapan Tuhan. Biar musik tetap mengalun saat ini. Kita ucapkan doa-doa pribadi kita di hadapan Tuhan. Ada seorang wanita di tempat ini yang terluka oleh kedua orang tuanya. Ada seorang wanita dan ada satu orang pria yang terluka oleh orang tuanya. Dan saat ini sekali lagi Tuhan minta, ampunilah papa dan mama. Seperti halnya aku telah mengampuni engkau. Tinggal. Bapa dalam surga, kau tahu yang terbaik Tuhan untuk anak-anakmu di tempat ini. Kau dengarkan setiap doa pribadi anak-anakmu di tempat ini. Hambamu berdoa. Apabila doa-doa ini seturut dengan kehendakmu, hambamu berdoa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudusmu hadir. Biar kasihmu hadir Tuhan saat ini. Memenuhi setiap hati yang memohon kepadamu saat ini. Oh Tuhan, kabulkanlah doa anak-anakmu di tempat ini. Kami mau persembahkan. Kami mau serahkan anak-anakmu ke dalam tangan putramu terkasih. Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu mencintai dan mengasihi. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Wow, luar biasa. Cuman pada